Mungkin ini adalah momen yang ditunggu oleh hidup Anda. Diam sejenak, tarik napas perlahan, dan izinkan suara ini berbicara langsung ke dalam hati Anda. Pernahkah Anda merasa seperti dunia sedang melawan semua impian Anda? Seperti setiap langkah menuju cita-cita selalu dihadang oleh rintangan yang tak terlihat? Jika iya, Anda tidak sendiri. Faktanya, 98% orang gagal mencapai impian mereka. Angka ini bukan asal-asalan. Ini adalah kenyataan pahit yang ditemukan oleh Napoleon Hill setelah mewawancarai lebih dari 500 orang terkaya dan tersukses dalam sejarah Amerika. Dan dari semua data, satu pertanyaan terus bergema. Mengapa hanya 2% yang berhasil? Apa yang membedakan mereka? Apakah itu keberuntungan? Koneksi? Uang? Pendidikan? Bukan. Hill menemukan jawabannya. Tersembunyi dalam sesuatu yang jauh lebih dalam. Cara berpikir. Bayangkan ini, seorang pria miskin di desa terpencil, tidak punya uang, tidak punya gelar, tapi dia punya sesuatu yang luar biasa, keinginan yang membara. Bukan sekadar mimpi, bukan sekadar ingin sukses, tapi desire, keinginan yang begitu dalam, sampai dia rela mengorbankan kenyamanan, waktu, bahkan harga dirinya demi satu hal, impian yang tidak bisa dia biarkan mati. Inilah perbedaan yang nyata. 98% orang hanya berharap, 2% lainnya berkomitmen. Dengarkan dengan hati yang terbuka, karena apa yang Anda dengar hari ini bisa mengubah hidup Anda selamanya. Napoleon Hill berkata, keinginan adalah titik awal dari semua pencapaian, tapi bukan sembarang keinginan. Keinginan yang kabur hanyalah ilusi, sementara keinginan yang jelas, kuat, dan ditulis dengan tujuan tertentu adalah magnet spiritual yang bisa menarik kekuatan tak terlihat untuk bekerja bagi Anda. Itulah kenapa Hill berkata, bila Anda memiliki keinginan yang membara, seluruh alam semesta akan bergerak. Tapi, kenapa sebagian besar orang gagal? Karena mereka tidak tahan dengan rasa sakit. Begitu rasa sakit datang, mereka mundur. Begitu ditolak, mereka menyerah. Begitu orang meremehkan, mereka diam. Padahal rasa sakit itu adalah bagian dari proses kelahiran mimpi. Kegagalan bukan akhir. Itu sinyal dari semesta bahwa Anda sedang diuji. Diuji untuk melihat apakah impian Anda layak diperjuangkan. Dan kebanyakan orang gagal dalam ujian pertama. Di balik pikiran Anda, ada kekuatan yang belum Anda kenali. Hill menyebutnya autosugesti. Setiap kata yang Anda ucapkan, setiap gambaran yang Anda tanamkan dalam pikiran, akan masuk ke dalam pikiran bawah sadar. Dan pikiran bawah sadar itu tidak pernah tidur. Ia bekerja siang dan malam, menciptakan realitas sesuai dengan apa yang Anda pikirkan secara berulang. Jadi, pertanyaannya sekarang, apa yang Anda tanamkan dalam pikiran Anda setiap hari? Apakah Anda berkata pada diri sendiri, "Aku tidak mampu, aku sudah terlalu tua, aku bukan siapa-siapa"? Jika iya, maka itulah yang akan menjadi kenyataan Anda. Karena kata-kata bukan sekadar bunyi, mereka adalah doa yang terprogram dalam otak. Dan Napoleon Hill mengajarkan, ulangi kalimat sukses setiap hari dengan emosi dan keyakinan, maka pada waktunya, hidup Anda akan berubah. Kebanyakan orang tidak pernah mengerti ini. Mereka hidup seperti zombie, mengulang pola pikir yang sama, hari demi hari, tahun demi tahun, tanpa pernah berhenti dan bertanya, apa sebenarnya tujuanku? Hill menyebutnya definiteness of purpose, tujuan hidup yang jelas. Tanpa itu, Anda seperti kapal tanpa arah, terseret ombak kehidupan dan akhirnya karam. Tapi saat Anda punya tujuan yang jelas, spesifik, dan ditulis dengan penuh emosi, maka
Anda akan memiliki kompas jiwa, dan kompas itu akan membawa Anda, bahkan di tengah badai paling gelap. Klik subscribe jika kata-kata ini menyentuh jiwa Anda. Teman, ini bukan tentang motivasi sesaat. Ini tentang kesadaran. Kesadaran bahwa hidup Anda bukan kebetulan. Bahwa semua rintangan, semua luka, semua kegagalan ada maknanya. Dan jika Anda cukup berani untuk bertanya dan cukup sabar untuk mendengarkan, maka hidup akan mulai membisikkan jawabannya. Dalam diam, dalam ketenangan, dalam keyakinan. Sekarang tanyakan pada diri Anda sendiri, apakah saya termasuk 98% yang menyerah pada kenyataan, atau saya siap menjadi bagian dari 2% yang menciptakan kenyataan karena hanya 2 pilihan itu, tidak ada jalan tengah, dan semua itu dimulai dari dalam. Pikirkan ini sebentar. Apa yang akan terjadi jika Anda berhenti mempercayai keraguan dan mulai mempercayai potensi diri Anda sendiri? Apa yang akan berubah? Jika Anda mulai berbicara kepada diri sendiri seperti Anda berbicara kepada seseorang yang Anda cintai, bukan dengan kritik, bukan dengan cemoohan, tapi dengan kekuatan dan cinta dan keyakinan. Inilah kekuatan spiritual dari autosugesti. Saat Anda mengulang keyakinan setiap hari, bukan hanya pikiran Anda yang berubah, tapi juga vibrasi Anda. Hill percaya, setiap manusia memancarkan getaran, dan getaran itu menarik pengalaman yang sesuai. Jika Anda hidup dalam ketakutan, Anda akan menarik alasan untuk takut. Jika Anda hidup dalam keluhan, Anda akan melihat lebih banyak hal untuk dikeluhkan. Tapi jika Anda hidup dalam iman dan keyakinan, maka hidup pun mulai membuka jalan. Jangan lewatkan kata demi kata, karena bisa jadi ini bukan sekadar video, tapi jawaban dari doa Anda yang diam. Kita sering berpikir bahwa impian itu adalah sesuatu yang besar, jauh, di luar jangkauan. Tapi Hill mengajarkan sebaliknya. Impian besar tidak datang dari luar, mereka muncul dari dalam. Desire plus, faith plus, action pada quads manifestasi. Tapi ingat, keinginan tanpa keyakinan adalah khayalan, dan keyakinan tanpa tindakan adalah ilusi. 98% orang hanya berharap, 2% lainnya berjalan. Mereka tidak menunggu motivasi. Mereka menciptakan momentum. Setiap hari, meski sedikit, mereka melangkah. Dan itulah kunci terbesar dari orang-orang sukses. Mereka memiliki disiplin spiritual. Apa maksudnya disiplin spiritual? Bukan hanya soal ibadah, tapi melatih pikiran untuk tetap pada jalurnya. Melatih hati untuk tetap percaya, bahkan saat semua terlihat gelap. Melatih diri untuk konsisten, bukan hanya saat mudah, tapi justru saat sulit. Itulah ujian sejati. Karena hidup tidak bertanya, apa yang kamu inginkan, tapi apa yang sanggup kamu pertahankan, walau tidak diberi hasil segera. Dan kebanyakan orang gagal di sini, karena mereka ingin hasil cepat. Tapi Hill mengingatkan, semua pencapaian besar membutuhkan waktu untuk matang. Seperti benih yang ditanam di tanah, ia tidak langsung tumbuh. Ia harus dipendam, dijaga, disiram dengan sabar dan penuh iman. Dan hanya mereka yang punya kesabaran spiritual yang akan memetik hasilnya. Bayangkan ini, setiap pagi Anda bangun bukan untuk bertahan hidup, tapi untuk mengejar visi jiwa Anda. Bukan bekerja demi uang, tapi bekerja untuk tujuan hidup. Inilah konsep utama dari Napoleon Hill. Definiteness of purpose, tujuan hidup yang jelas. Tujuan ini bukan sekadar ingin kaya, itu terlalu lemah, terlalu umum. Tujuan sejati adalah sesuatu yang membuat jiwa Anda menyala, yang membuat Anda rela bangun jam 4 pagi, yang membuat Anda terus berjalan. Bahkan saat orang lain berhenti, tujuan yang menyentuh hati Anda,
Dengarkan kata-kata ini dan tanyakan pada diri Anda, apa yang sedang saya kejar selama ini? Jika Anda tidak tahu kemana Anda ingin pergi, segala arah akan membuat Anda tersesat. Tapi saat Anda punya tujuan yang membara, bahkan badai kehidupan pun tidak bisa menghalangi langkah Anda. Hill mengatakan, semua manusia sukses memiliki satu kesamaan. Mereka tahu dengan pasti apa yang mereka inginkan. Mereka tidak bingung. Mereka tidak ragu. Mereka punya peta, dan Anda juga bisa memilikinya. Mulailah dengan satu pertanyaan sederhana. Apa yang membuat saya rela berjuang, bahkan saat saya lelah? Dan disinilah muncul kekuatan yang sering dilupakan, mastermind. Hill menyebut ini sebagai koalisi dua atau lebih pikiran, yang bersatu untuk tujuan yang sama, menciptakan kekuatan yang lebih besar dari jumlahnya. Artinya, jangan berjuang sendirian, cari komunitas, cari partner, cari orang-orang yang juga punya nyala di dalam jiwanya. Karena satu api kecil bisa padam. Tapi jika Anda menyatukan api, maka akan menjadi kobaran yang tidak bisa dipadamkan. Dan disitulah kekuatan sejati lahir, kolaborasi spiritual, dukungan energi, pertemanan yang mendorong pertumbuhan. Klik like jika Anda merasakan kekuatan dalam kata-kata ini, karena itu berarti nyala itu sudah ada di dalam Anda. Sahabat, kegagalan terbesar dalam hidup bukan karena kita tidak berbakat, bukan karena kita tidak punya modal, tapi karena kita tidak cukup percaya bahwa kita layak sukses. Hill menulis, kita menjadi seperti yang kita pikirkan. Jika Anda percaya Anda kecil, hidup akan menciptakan realitas yang memperkecil Anda. Tapi jika Anda percaya bahwa Anda diciptakan untuk hal besar, maka perlahan-lahan dunia akan berubah. Bukan karena dunia berubah terlebih dahulu, tapi karena Anda berubah dari dalam. Dan satu hal lagi yang paling sering dilupakan, transmutasi emosi. Hill menyebut ini sebagai seni mengubah energi negatif menjadi bahan bakar spiritual. Artinya, ambil rasa sakitmu dan ubah jadi kekuatan. Ambil kecewamu dan ubah jadi pelajaran. Ambil amarahmu dan ubah jadi dorongan untuk bangkit. Karena emosi bukan untuk ditolak, tapi untuk diubah arah energinya. Itulah seni kehidupan, bukan menolak rasa sakit, tapi memaknai dan menaklukkannya. Jangan matikan video ini, karena di bagian berikutnya, kita akan membongkar rahasia praktis untuk mulai menulis impian Anda dan membangunnya dari nol, seperti yang dilakukan para miliarder yang Hill temui. Karena sesungguhnya, impian Anda tidak akan mengecewakan Anda jika Anda tidak mengecewakannya lebih dulu. Pernahkah Anda merasa bahwa hidup Anda seperti mengulang pola yang sama? Bangun, kerja, lelah, tidur. Bangun, kerja, lelah, tidur. Seperti lingkaran tanpa ujung, tanpa makna. Lalu di tengah malam yang sunyi, ada suara kecil dalam hati yang berbisik, "Aku diciptakan untuk lebih dari ini." Dan ya, itu bukan khayalan. Itu adalah panggilan jiwa. Tapi kebanyakan orang memilih untuk menenggelamkan suara itu. Dengan kesibukan, dengan gangguan, dengan ketakutan. Mereka membungkamnya. Padahal, suara itulah kompas jiwa Anda. Dan jika Anda cukup berani untuk mendengarkannya, hidup Anda tidak akan pernah sama. Dengarkan baik-baik, karena sekarang kita akan masuk ke tahap paling penting, membangun fondasi dari impian Anda. Napoleon Hill mengajarkan sebuah teknik yang sangat kuat, namun sering diremehkan. Menulis tujuan dengan jelas. Tidak cukup hanya ingin sukses. Itu terlalu umum, terlalu lemah. Tulislah apa yang Anda inginkan. Kapan Anda ingin mencapainya? Apa yang bersedia Anda korbankan untuk itu? Apa rencana Anda untuk memulainya sekarang? Tuliskan semuanya. Dengan emosi, dengan keyakinan, dengan iman.
Lalu bacalah setiap pagi dan setiap malam. Ini bukan ritual kosong. Ini adalah komunikasi antara pikiran sadar dan bawah sadar. Setiap kali Anda membaca tujuan Anda dengan penuh rasa, Anda sedang membangun jembatan spiritual menuju kenyataan yang Anda inginkan. Hill menyebut ini sebagai Statement of Definite Major Purpose, sebuah kalimat sakral yang bukan hanya sekadar tulisan, tapi komitmen jiwa. Karena saat Anda tidak menulis tujuan Anda, hidup Anda dikendalikan oleh tujuan orang lain. Anda akan bekerja untuk mimpi orang lain. Anda akan hidup dalam agenda yang bukan milik Anda. Dan yang lebih parah, Anda akan lupa siapa diri Anda sebenarnya. Klik subscribe jika Anda merasa saat ini adalah saatnya untuk bangun dan mengambil kendali kembali atas hidup Anda. Teman, semua perubahan besar dimulai dari keputusan kecil. Satu keputusan hari ini bisa mengubah seluruh arah hidup Anda 5 tahun ke depan. Dan keputusan itu bukan menunggu motivasi datang, tapi memulai, bahkan saat hati masih gemetar. Banyak orang menunggu keberanian untuk bertindak, tapi yang tidak mereka tahu, keberanian muncul karena tindakan, bukan sebaliknya. Ambil satu langkah, sekecil apapun, dan Anda akan merasa lebih hidup. Hill pernah berkata, tindakan adalah obat dari ketakutan. Anda takut gagal? Bertindaklah. Anda bingung harus mulai dari mana? Tulis satu kalimat. Anda merasa kecil? Lakukan satu hal yang menantang. Jangan biarkan pikiran Anda menahan tubuh Anda. Karena sering kali yang menahan kesuksesan Anda bukan keadaan luar, tapi cerita lama di dalam kepala Anda. Cerita yang berkata, aku tidak cukup baik, aku sudah terlambat, aku ini siapa? Hapus itu, dan tulis ulang narasi hidup Anda dengan tangan Anda sendiri, dengan suara hati Anda sendiri, dengan iman Anda sendiri. Dengarkan dengan tenang, karena sekarang kita akan bicara tentang satu elemen penting yang menentukan apakah impian Anda akan jadi nyata atau tidak, yaitu persistensi, ketekunan. Bukan sekadar semangat awal, tapi komitmen jangka panjang. Banyak orang rajin di minggu pertama, tapi menyerah di minggu kedua. Banyak yang mulai bisnis, lalu berhenti saat hasil belum datang. Dan Hill melihat ini berulang kali pada ribuan orang yang gagal. Mereka berhenti terlalu cepat. Padahal, satu langkah lagi mungkin membawa mereka ke pintu sukses. Hill bahkan menulis kisah tentang seseorang yang menyerah 3 kaki sebelum mencapai tambang emas. Ia menggali selama berminggu-minggu, lalu menyerah. Orang lain datang, melanjutkan galiannya, dan hanya beberapa meter kemudian, mereka menemukan emas terbesar di wilayah itu. Jadi, apakah Anda juga sedang berada 3 langkah dari impian Anda? Dan apakah Anda akan menyerah karena kelelahan sesaat? Atau apakah Anda akan bertahan karena Anda tahu jiwa Anda menuntut ini? Jangan ukur harapan Anda dengan kenyataan saat ini. Ukurlah harapan Anda dengan siapa Anda bisa menjadi jika Anda bertahan. Sekarang, bayangkan sejenak. 1 tahun dari sekarang, Anda bangun di pagi hari dan menyadari bahwa hidup Anda telah berubah. Bukan karena keberuntungan, tapi karena Anda berani menanam hari ini dan menyiraminya dengan kesabaran, iman, dan tindakan. Itu bukan mimpi, itu adalah kemungkinan yang menunggu Anda. Tinggal satu pertanyaan, apakah Anda akan mengambilnya? Jangan lewatkan bagian berikutnya, karena kita akan mengungkap bagaimana cara Napoleon Hill menggunakan kekuatan visualisasi dan emosi untuk menarik kemakmuran, bahkan sebelum 1 sen pun masuk ke dompetnya. Karena sesungguhnya, kekayaan sejati dimulai bukan di dompet, tapi di dalam pikiran. Tutup mata Anda sejenak, tarik napas dalam-dalam,
Bayangkan Anda sedang berjalan di jalan sunyi yang belum pernah Anda lewati sebelumnya. Di depan sana, tak ada kepastian, tak ada jaminan, hanya keyakinan kecil di dalam dada yang berkata, teruslah melangkah, karena di ujung jalan ini ada versi terbaik dari dirimu sendiri. Inilah visualisasi, bukan sekadar lamunan, tapi pembentukan realitas batin. Napoleon Hill percaya bahwa pikiran kita dapat membentuk pengalaman kita bahkan sebelum pengalaman itu terjadi. Ia menulis, apapun yang bisa Anda bayangkan dengan jelas dan yakini dengan kuat akan Anda tarik ke dalam hidup Anda. Visualisasi bukan hanya tentang melihat uang, rumah, mobil, itu permukaan. Visualisasi sejati adalah merasakan kemenangan sebelum mencapainya, merasakan syukur seolah-olah semuanya sudah terjadi, merasakan kekuatan seolah-olah kegagalan tidak pernah ada. Karena saat Anda bisa merasakan sukses di dalam dunia luar mulai menyusul. Itulah transmutasi spiritual, mengubah getaran pikiran, hingga realitas dunia tidak punya pilihan selain mencerminkannya kembali kepada Anda. Jangan skip video ini. Mungkin ini adalah pintu menuju cara berpikir baru yang selama ini Anda cari dalam diam. Sekarang bayangkan ini, setiap pagi sebelum membuka media sosial, sebelum mengecek notifikasi, Anda duduk, diam, dan melihat impian Anda dengan jelas dalam benak Anda. Anda tidak cuma membayangkannya, Anda merasakannya. Anda merasakan ketenangan karena hidup Anda selaras. Anda merasakan senyuman keluarga Anda karena perjuangan Anda. Anda merasakan kelegaan karena akhirnya Anda berdiri di tempat yang selama ini hanya Anda lihat dalam imajinasi. Itulah energi yang membentuk kenyataan. Bukan sihir, bukan kebetulan, tapi fokus spiritual, kesadaran penuh, disiplin mental, dan itu membutuhkan latihan. Sama seperti Anda melatih tubuh, Anda juga harus melatih pikiran. Setiap hari, dengan kata-kata yang tepat, dengan emosi yang selaras, dengan tujuan yang jelas. Itulah mengapa Hill menekankan pentingnya afirmasi dan autosugesti. Bayangkan setiap pagi Anda berkata pada diri sendiri, "Saya adalah makhluk kuat ciptaan Tuhan. Saya punya tujuan suci dalam hidup ini. Dan saya bergerak dengan iman, bukan ketakutan." Ulangi itu setiap hari, bukan karena Anda sedang berbohong pada diri sendiri, tapi karena Anda sedang mengingatkan jiwa Anda akan siapa Anda sebenarnya. Jiwa Anda sudah tahu, tapi dunia membuat Anda lupa. Klik like jika Anda sedang mengingat kembali siapa diri Anda, karena itu adalah langkah pertama untuk bangkit. Sahabat, banyak orang gagal bukan karena mereka malas, tapi karena mereka kehilangan semangat batin. Hidup terlalu keras, ucapan orang terlalu tajam, kegagalan terlalu menyakitkan. Akhirnya mereka menyerah, bukan pada impian, tapi pada diri sendiri. Dan itulah kegagalan sejati, bukan gagal mencapai sesuatu, tapi gagal mempercayai bahwa kita mampu mencapainya. Napoleon Hill memahami ini karena ia sendiri pernah hampir menyerah. Ia menulis Think and Grow Rich dalam situasi ekonomi yang sulit, tanpa kepastian apakah bukunya akan diterima. Tapi ia terus menulis, terus percaya, terus melangkah. Dan pada akhirnya, buku itu mengubah jutaan hidup, termasuk milik Anda hari ini. Kenapa? Karena satu orang memutuskan untuk tidak berhenti. Dan sekarang, giliran Anda. Tulislah impian Anda. Bacalah setiap hari. Visualisasikan dengan penuh rasa. Bertindak dengan disiplin. Dan jaga iman Anda. Lebih dari apapun di dunia ini, jika Anda jatuh, bangkit. Jika Anda gagal, belajar. Jika Anda ditolak, tetap percaya. Karena siapapun yang tidak menyerah, pada akhirnya akan menang. Di bagian selanjutnya,
kita akan masuk pada inti terdalam dari ajaran Napoleon Hill. Bagaimana menemukan tujuan hidup yang selaras dengan jiwa dan mengubahnya menjadi sumber kekayaan spiritual dan material. Karena jika Anda hidup sesuai panggilan jiwa, maka semesta akan membuka jalan. Tenang, tarik napas perlahan, letakkan tangan di dada Anda, rasakan detaknya. Itu bukan detak biasa. Itu adalah tanda bahwa Anda masih diberi waktu, masih diberi kesempatan untuk menemukan tujuan hidup Anda. Karena menurut Napoleon Hill, tidak ada kekuatan yang lebih besar dalam hidup ini selain memiliki tujuan yang jelas, kuat, dan selaras dengan jiwa. Definiteness of purpose. Tujuan yang pasti. Bukan sekadar keinginan sesaat, tapi alasan Anda diciptakan. Tujuan ini bukan datang dari luar. Bukan karena orang lain menyuruh. Bukan karena tren. Tujuan sejati lahir dari dalam. Dari luka yang pernah Anda alami. Dari panggilan yang terus datang di malam hari. Dari perasaan bahwa ada sesuatu yang lebih besar menunggu saya di luar sana. Sahabat, 98% orang gagal karena mereka tidak pernah benar-benar menemukan tujuan hidupnya. Mereka sibuk mengejar target yang dibuat orang lain, sibuk membandingkan pencapaian, sibuk menyenangkan semua orang, kecuali diri sendiri. Dan pada akhirnya, mereka lelah, kosong, hampa, seperti hidup berjalan, tapi jiwa tertinggal jauh di belakang. Jiwa yang kehilangan tujuannya adalah jiwa yang paling mudah dikalahkan oleh dunia. Tapi Anda berbeda. Jika Anda masih mendengarkan sampai titik ini, itu berarti ada api kecil dalam diri Anda yang belum padam. Dan tugas Anda sekarang adalah melindungi api itu, memberinya udara, memberinya arah, sampai ia menjadi nyala besar yang menerangi jalan Anda dan orang lain. Napoleon Hill percaya bahwa setiap manusia punya gift, sesuatu yang unik, sesuatu yang tak bisa ditiru. Tapi gift ini hanya bisa ditemukan saat Anda berani diam dan mendengar. Dengar panggilan jiwa, dengar bisikan iman, dengar arah dari dalam, bukan bising dari luar. Dan saat Anda temukan tujuan itu, jangan sia-siakan. Bangun strategi. Buat langkah. Satukan dengan mastermind group, lingkaran orang-orang yang mendukung pertumbuhan Anda. Karena impian besar tidak bisa dicapai sendirian. Anda butuh orang yang percaya, bahkan saat Anda mulai ragu. Itulah konsep mastermind menurut Hill. Gabungan dua atau lebih pikiran dalam harmoni, menciptakan kekuatan tak terlihat yang menghubungkan langsung ke sumber kebijaksanaan universal. Klik subscribe jika Anda merasa pesan ini membakar semangat yang lama tertidur dalam diri Anda. Sahabat, kita telah bicara banyak hari ini tentang mengapa 98% orang gagal dan bagaimana Anda bisa menjadi bagian dari 2% yang memilih bangkit. Kita telah menyentuh desire, keinginan yang membara, faith, iman yang tak tergoyahkan, auto-suggestion, sugesti harian untuk memperkuat pikiran bawah sadar, specialized knowledge, pengetahuan yang terfokus dan diterapkan, persistence, ketekunan yang tak kenal lelah, mastermind, dukungan dari jiwa-jiwa yang selaras, definite purpose, tujuan yang ditentukan dengan jelas. Semua itu bukan sekadar teori, tapi jembatan. Dari siapa Anda hari ini, ke siapa Anda bisa menjadi besok. Sekarang, biarkan saya tutup dengan satu pertanyaan. Apa yang akan Anda lakukan hari ini jika Anda tahu Anda tidak mungkin gagal? Biarkan pertanyaan itu tinggal dalam hati Anda. Biarkan ia membimbing langkah Anda. Biarkan ia menghapus keraguan dan menggantinya dengan iman. Karena hidup bukan tentang berapa lama kita hidup, tapi seberapa dalam kita hidup dengan tujuan, dengan makna, dengan cinta. 1 tahun dari sekarang, Anda akan berterima kasih pada diri Anda yang hari ini karena berani mendengarkan pesan ini. Dan lebih dari itu,
karena berani bertindak. Langkah pertama dimulai sekarang, bukan besok, bukan minggu depan, sekarang. Bangunlah pagi besok dengan tujuan. Tulislah visi Anda dengan emosi. Dengarkan afirmasi Anda dengan hati. Berdoalah dengan iman yang penuh. Dan bertindaklah. Meski langkah Anda gemetar, karena langkah pertama itu bisa mengubah seluruh hidup Anda. Jika kata-kata ini menyentuh jiwa Anda, bagikan video ini ke seseorang yang Anda sayangi. Karena mungkin ia sedang butuh cahaya seperti Anda. Sampai jumpa di puncak impian Anda. Karena tempat Anda bukan di bawah, tempat Anda di tempat tinggi. Di tempat di mana jiwa Anda bebas. Di mana Anda tak hanya sukses, tapi utuh. Terima kasih, dan ingat, semua dimulai dari pikiran. Dan semuanya mungkin jika Anda percaya.